Iman Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Iman-Mu Tuhan menolong, ku siapkan hati Tuhan untuk dengar firman, hatiku selalu siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, kami mau siapkan hati kami untuk perenungan firman-Mu. Biarlah di siang hari ini oleh firman-Mu yang berbicara kepada kami dapat responi, kami dapat terima. Apapun bentuknya, perkataan-Mu meneguhkan kami, menegur, bahkan menyatakan kesalahan-kesalahan pelanggaran kami, itu semua baik adanya. Karena firman-Mu lah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Sebab tanpa firman-Mu kami akan berjalan dalam kegelapan. Sebab itu kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga punya Tuhan seperti Yesus yang begitu baik dan amat sangat baik. Tidak pernah berubah kebaikan-Mu dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini secara cepat aja ya gitu ya, Pak Imam. Apa 2 jam? Bukan 2 jam, secara cepat kan, 20 menit ya? Ya oke lah, mungkin nggak sampai 20 menit. Yang penting sampai ke semua kita. Itu ya. Baik, saya mau sampaikan materi tema adalah nilai kejujuran. Ya, nilai kejujuran. Nah, saya ulang lagi, saya mau sampaikan materi tema firman Tuhan hari ini, siang ini, dalam kopi bareng ini adalah nilai kejujuran. Kejujuran semakin terdesak dan menjadi barang langka dengan semakin keras dan susahnya kehidupan dewasa ini. Tetapi hal ini bukan merupakan alasan bagi orang Kristen untuk berlaku tidak jujur. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang jujur. Dan bila kita jujur, Tuhan akan membuka jalan bagi kehidupan kita. Nah, Nabi Mika mengalami hal yang sama pada zamannya. Tidak ada yang jujur pada zaman itu. Firman Tuhan mengatakan, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Nah, jadi tidak ada orang yang terbaik ditemukan Tuhan di situ. Bahkan digambarkan seperti tumbuhan duri. Nah, kita tahu tumbuhan duri itu kesentuh sedikit kaki kita bisa luka, bisa sakit, bisa bengkak. Ya, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Berarti memang langka. Ya, karena itu Tuhan dalam pesannya di dalam Perjanjian Lama dikatakan yang disampaikan oleh Mika, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan dengan baik oleh orang-orang di masa itu, ia tetap berlaku jujur dan mengandalkan Tuhan. Ya, dalam Mika 7 ayat 2, ayat 3 dan ayat 7, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada orang jujur di antara manusia. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya tidak ada. Mengincar darah. Bersama beritu dan boom,
Apa dari sono kali ya? Sekarang sudah ada Pak, sudah ada. Ayo lanjut. Malah hilang. Coba pasalah diulang coba. Di unmute Pak. Posisinya sekarang mute. Pasalah. Di unmute Pak. Salah. Oh, Oke. ya sekarang udah kedengaran? Udah. Iya, iya. Soalnya saya kurang paham, Pak. Saya ulang ayatnya atau dari awal? Dari ayatnya aja Pak, silakan Pak. Oke. Mika 7, ayat 2, ayat 3, ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, jadi nilai kejujuran ini sedang berbicara kejujuran. Tadi di awal saya baca kejujuran semakin terdesak dan menjadi barang langka. Ya, dengan semakin keras dan susahnya kehidupan dewasa ini. Nah, mengapa orang-orang berlaku tidak jujur? Nah, ini menjadi topik utamanya. Mengapa orang-orang berlaku tidak jujur? Ya, beberapa alasan yang menyebabkan mengapa seorang tergoda untuk berlaku tidak jujur dan mau menjadi penipu atau berlaku curang. Yang pertama, kedengaran ya Bapak Ibu? Halo? Jelas Pak, jelas. Oh iya. Lanjut Pak, Soalnya lanjut. saya lanjut ya. Oke, saya ulang. Mengapa orang-orang berlaku tidak jujur? Beberapa alasan yang menyebabkan mengapa seorang tergoda untuk berlaku tidak jujur dan mau menjadi penipu atau berlaku curang. Yang pertama, mau gampangnya saja. Itu yang pertama, mau gampangnya saja. Faktor tidak mau pusing, tidak mau repot, tidak mau buang waktu, tidak mau memberikan perhatian dan lain sebagainya. Dalam contoh, seorang Simon, pahlawan atau hakim yang dipercayakan Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 16 ayat 10 sampai 12. Simon menjawab Delila, gadis Filistin itu seenaknya saja karena ia tidak mau pusing dan juga tidak ingin rahasia kekuatannya terbongkar. Seharusnya ia berkata tegas bahwa ia tidak dapat mengatakan rahasia kekuatannya sehingga ia tidak perlu berbohong untuk menghindari pertanyaan Delila. Nah, jadi yang pertama tadi mau gampangnya saja. Yang kedua, menutupi kesalahan. Itu mengapa orang-orang berlaku tidak jujur. Nah, yang kedua menutupi kesalahan. Sejak dari anak-anak dapat dilihat bahwa mereka pandai berdalih untuk menutupi kesalahan yang dibuatnya. Ketika memecahkan salah satu perabot rumah, maka bila hal ini tidak diluruskan, maka kebiasaan berkata tidak benar atau bohong akan berkembang menjadi suatu karakter yang sulit diubahkan. Itu bisa menjadi suatu karakter yang sulit diubah kalau tidak dimulai dari dini, dari kecil gitu. Dalam Amsal 20 ayat 11 ada dikatakan ayatnya itu ya. Tapi saya tidak baca, nanti kita baca masing-masing lah. Yang ketiga, mencari keuntungan pribadi. Mengapa orang tidak mau jujur gitu ya? Mencari keuntungan pribadi, itu poin ketiga. Mulai dari tingkat pejabat dan sampai ke bawah banyak tidak jujur melakukan tugasnya dengan benar. Semuanya itu ditujukan untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dengan cara yang cepat. Nah, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dalam Yakobus 3:14. Nah, suap dalam Keluaran 23:8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Nah, bahkan ketidakjujuran pun sudah merasuk juga ke dalam gereja. Wah, ini
Bahkan ketidakjujuran pun sudah merasuk juga ke dalam gereja. Kita bandingkan dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat 13, pasal yang ke-6 ayat 13 dan Yeremia 9 ayat 4 dan 5. Demikian bunyinya, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kaki kian kemari sebagai pemfitnah, yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas bertobat. Ya, ini akibatnya. Itu kesalahan-kesalahan itu terulang terus, sehingga untuk kesembuhan itu ya harus bertobat. Itulah disebut Nabi Yeremia. Yang keempat, dipaksa. Ya, dipaksa. Ada orang yang terpaksa, dipaksa atau terpaksa. Ada orang yang terpaksa melakukan ketidakjujuran karena dipaksa oleh pimpinan atau atasan, bahkan orang tua bisa terlibat ketika anaknya dipaksa menjawab telepon untuk mengatakan bahwa bapaknya tidak ada di rumah. Atau bisa juga terjadi di dalam gereja, di mana ini harus kita perhatikan. Apalagi kita seorang gembala, ini tantangannya besar ini. Atau bisa juga terjadi di dalam gereja, di mana pasangan yang akan menikah dipaksa untuk mengakui bahwa ia masih bujangan, padahal ia berstatus duda cerai. Yang kelima, takut mengalami kerugian dan kesusahan. Untuk menghindari kerugian dan kesusahan, tidak sedikit orang yang mau berlaku tidak jujur dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Bahkan Rasul Petrus sendiri ketika dikenali oleh seorang hamba perempuan bahwa ia adalah salah satu pengikut Yesus, Petrus dengan tegas mengingkari kebenaran itu, bahkan dengan bersumpah di dalam Matius 26 ayat 71 sampai 72, ketika seorang perempuan tua yang mengatakan, kamu salah satu pengikut Yesus. Oh tidak. Bahkan dia sampai bersumpah. Nah, itu seorang Petrus, murid yang dekat dengan Tuhan, pun bisa terlibat dalam hal ini. Yang keenam, yang terakhir, mencari popularitas dan kehormatan. Nanti kalau ada ketersinggungan kata itu bukan berarti ada saya untuk tembak sesuatu, bukan ya. Jadi supaya Bapak Ibu paham, nah, nanti sepertinya ada tembakan ini. Enggak. Ini memang kenyataannya di lapangan. Kita mau lihat dari merek apapun. Oke. Mencari popularitas dan kehormatan. Banyak orang yang tidak jujur demi mencari dan menggapai popularitas. Ya. Banyak orang yang tidak jujur demi mencari dan menggapai popularitas, kehormatan atau mempertahankan kedudukannya. Biasanya hal ini terjadi di dalam panggung dunia politik dan pemerintahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lingkungan gereja Tuhan. Untuk mendapatkan kedudukan sebagai ketua sinode, hamba-hamba Tuhan tidak takut-takut untuk berdusta. Nah, itu beberapa tahun lalu itu pernah terjadi booming juga. Waktu terjadi semacam apa ya namanya, waktu di tahun berapa saya lupa, waktu mau pemilihan ketua umum PGI terjadi juga hal-hal mirip seperti ini. Kalau tidak salah mencalonkan dirilah Jenderal TNI HBL Mantiri, tapi ditolak dengan alasan berbagai macam. Saya tidak tahu persisnya. Nanti kalau mau penasaran carilah di Google. Nah, jadi kejujuran itu menjadi barang langka. Itulah dari cuplikan dari Mika ini, ya. Nah, maka menjadi catatan bagi apa yang saya bacakan ini adalah dusta telah memenuhi kebudayaan kita, telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Nah, seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan, tapi itu bisa berakar, bahkan bisa bertumbuh dan menjadi kebiasaan. Dan cuplikan dari khotbah saya tadi mengatakan bukan hanya terjadi di panggung dunia politik atau di dalam bisnis atau di dalam apapun namanya itu,
tapi sudah merasuk juga ke dalam gereja. Bahkan itu sudah pernah terjadi di dalam zaman pelayanan Nabi Yeremia. Ya, bahkan dikatakan bahwa para imam-imam nabi-nabi itu semua, bahkan dikatakan lebih tajam lagi, bahwa mereka hanya pekerjaannya memeras susu-susu domba. Itulah perkataan-perkataan Nabi Yeremia. Nah, jadi Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur. Betul ya? Alkitab yang menuntut kita, bukan siapa-siapa. Alkitab menuntut kita untuk berlaku jujur. Ya. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan untuk berkata benar, karena Tuhan membenci kepalsuan. Ya. Dalam Zakaria pasal ke-8 ayat 16-17 juga disinggung tentang itu, dalam Mazmur 5 ayat 7, 1 Petrus 2 ayat 12. Jadi saya tidak bacakan ini Bapak Ibu, karena kita akan akhiri ini. Nah, pesan pentingnya begini. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dunia yang bengkok ini. Sekali lagi, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia yang bengkok ini. Maka terang kita harus nyata terangnya, tidak redup atau gelap. Garam kita harus asin dan berguna, dan bukan garam yang tawar. Nah, jika ya, katakanlah ya, itulah firman Tuhan. Jadi pesan moralnya, jujur itu mahal nilainya. Ya, kita kalau mencari, apalagi dengan keadaan sekarang ini, dalam panggung-panggung politik sekarang itu, janji-janji itu sepertinya menjadi sesuatu yang barang dagangan untuk laku dijual. Nah, nanti setelah terpilih, ditetapkan, disumpah, dilantik, semua janji-janji lupa. Ya, jadi dalam hal ini pun kita harus tarik ke diri kita, supaya kita pun tidak ikut tertarik, terhisap dengan mengatakan janji-janji sesuatu kepada siapapun, terutama kepada jemaat yang kita layani atau kita gembalakan. Janji kita harus berkata dan dipertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan. Lebih baik tidak berjanji daripada janjinya diingkari. Nah, itu. Bahkan ini sudah menjadi tren. Kemarin ini terakhir ya, kemarin saya coba buka Google, muncullah kalimat yang mengatakan begini, syarat-syarat di pengadilan untuk perceraian orang Kristen. Wah, bahaya ini saya pikir. Coba cari nanti di Google. Ada sudah muncul syarat-syarat untuk menggugat atau melakukan perceraian di dalam kekristenan. Ini kan sudah sangat berbahaya. Ya, padahal firman Tuhan itu jujur. Dilarang kita bercerai. Nah, itulah sedikit cuplikan khotbah saya yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.